wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faina insyaallah asuri kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib. Futuhul Ghaib. Futuh artinya yang membuka, gaib kegaiban. Karena hati itu gaib kan. Hidup kita ini qalbun. Hidup kita ini kan berkait dengan hati. Apa aja. Bangun tidur kita, sholat atau tidak kita, lalu sholat kita sudah menggunakan hati kita. Kita bermunajat kepada Allah menggunakan hati. Kadang di hati itu juga kita terjadi peperangan antara akal dan hawa nafsu. Tempat berperangnya di mana? Di hati. Orang menjadi putus asa ya gara-gara tidak bisa menyelesaikan apa yang ada di dalam hati mereka. Orang menjadi jauh dengan Allah juga gara-gara terjadi peperangan di hati. Hatinya tidak bisa menyelesaikan masalah itu, maka hancurlah dirinya. Subhanallah. Ini penting kita pahami. Kadang ada juga orang berpendapat ma'rifatullah itu untuk apa katanya, belajar ma'rifatullah itu kan, karena dia tidak tahu, hanya memahami agama dengan dalil. Padahal agama itu tidak hanya dalil. Kita di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenal dalil itu bukan hanya Quran dan hadis saja, tapi juga ijma ulama. Yang ketiga adalah qiyas, analogi, didasarkan pada dalil-dalil Quran dan hadis maupun ijma ulama. Nah, itu 4 pokok.
Minggu kemarin kita diajarkan oleh saya bagaimana takarub kita kepada Allah, bahwa makom yang terbaik itu adalah makam ahwal. Nah, ini dibongkar aja, yang dibicarakan beliau kemarin adalah makom ahwal. Makom itu ada bidarajatil aulia, yaitu derajat para aulia Allah, atau yang disebut dengan makomat, makom para aulia. Ada lagi ahwal. Ahwal ini tidak ada kepastian, tapi pasti di sisi Allah. Tidak ada kepastian itu tidak jelas. Kita ini di makom mana sebenarnya, atau ahwal namanya. Apalagi ahwal kita memang ya kenyataan kita masih bekerja, masih mencari penghidupan. Sebagian kita punya istri ada yang lebih dari satu, masih mencari pekerjaan. Kadang di pekerjaan kita sedikit-sedikit juga berdusta. Kadang-kadang pindah banyak dustanya hari itu, ya lah. Ya kah? Supaya misalnya pedagang, supaya dagangannya laku, ya laris biblah. Jadi pak saya berdusta biblah. Keingatan muka anak lalu berdusta supaya cepat laku. Kadang kita bisa tidak sabar dalam hari-hari, dagangan kita begitu lambat payu laku daripada sebelumnya. Apalagi jualan es musim hujan nih, hati menggerutu hati, hujan lagi, ya lah. Nah, gerimis lagi, lalu bernyanyi paman es tik 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 hujan. Apalagi sambungannya ya lah. Janganlah, jangan seperti itu. Mudah-mudahan kita memperbaiki hati kita, meskipun kita musim hujan. Kalau jualan es tetap saja kita menerima takdir Allah, menerima sebagai rahmat dari Allah, sebagai suhud rahmat, suhud nur Muhammad. Mulailah kita bersatu dengan Nur Muhammad di alam ini, karena alam semesta ini adalah ruhun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adalah bagaimana Syekh mengutak-atik diri kita, mengajarkan kepada kita tentang ahwal kita, keadaan kita. Maka kata Syekh minggu kemarin, tetaplah kamu, jangan berharap engkau beralih dari satu makom ke makom lain, tidak usah. Tenang saja kamu, diam saja di sana, terima saja keadaanmu yang ada ini. Allah Maha tahu tentang dirimu. Intinya itu. Jangan iri kepada aulia tertentu, misalnya makomnya diangkat derajat jadi aulia dia. Jangan iri. Siapa tahu kamu adalah wali juga, kata Syekh. Siapa tahu kamu juga aulia Allah. Betul. Minimal ada 40.000, sebagian ulama mengatakan 4.000, ada 40.000 aulia Allah ahwal itu. Kutub itu satu aja dalam satu zaman. Mungkin per 100 hari kutub itu hanya ada wali kutub itu satu. Meninggal kutub satu diganti oleh kutub. Meninggal satu diganti oleh kutub. Kutubul Gaus. Ada mengatakan kutub itu 4. Ada kutubul Gausnya 1. Susah sekali mencapai itu. Karena para aulia Allah itu macam-macam kalau makomat itu. Ada Anda kenal mungkin Nukaba, ya kah? Ada dikenal dengan Autad, ada wali akhyar. Nah, wali akhyar lah. Wali akhyar itu paling ketiga 40 orang mukmin 1 orang wali akhyar. Katanya ada yang mengatakan 4.000. Kalau sekarang mungkin 4 juta 1 orang wali akhyar ya lah. Nah, itulah. Nah, terserah. Itu penafsiran para aulia Allah. Biarkanlah para wali-wali Allah itu yang menghitung sendiri, bukan urusan kita. Kita semua di sini. Nah, kita sekarang berada di ahwal. Anggap kita berada di ahwal. Kecuali pian merasa jadi wali, silahkan aja. Ini kan kita berada di makom ahwal. Nah, pun makam hal ahwal. Biplah. Nah, pakai fayardal akil wa yastahsyanu ayat luba linapsi fitnah wa yastazilu biha laha faqad sabata anal khaira kulluhu wassalamah bihibjil hali. Nah, ketahuilah bagaimana engkau bisa ridho, wahai orang-orang yang berakal, pada keadaan memperbuat kebajikan untuk menuntut pada dirimu. Tidak perlu engkau menuntut dirimu,
yang engkau tuntut itu justru bisa menjadi fitnah bagimu atau ujian bagimu. Kayak apa contohnya? Melihat terkabar Tuan A adalah aulia Allah. Nah, misalnya di manakah Sidin wali atau Sidin meninggal, Sidin itu wali meninggal, lalu berdoa, ya Allah jadikan hamba pengganti Sidin. misalnya guru lah, kan ini kan real bisa terjadi kalau kayak itu kelak. Aduh, tahu tusian A aulia Allah si A, mudahan ulun jadi wali nengah itu juga ya Allah. Misalkan ulun sudah sembahyang banyak benar sudah nah ya Allah, sudah berzikir banyak benar, maka zikir ulun ini sudah huhai huhak misalnya ini guru lah ya Allah, ya kalau lebih lah misalnya sudah kau ulun ini diangkat jadi wali, nah misalnya seperti itu. Kamu tidak tahu, bisa jadi bila kamu diangkat oleh Allah benar-benar jadi wali ketika itu, bisa enggak kamu menerima fitnah pada dirimu? Fitnah itu ujian, jangan-jangan pas kena ujian jatuh lagi kamu ke tempat semula atau yang lebih rendah daripada itu. Ayo, dia diangkat Tuhan jadi wali, misalnya jadi wali diangkat Tuhan, misalnya jadi pian diangkat Tuhan jadi wali, diangkat Tuhan jadi wali. Datang fitnah non pian, dipadahkan orang berbini 3, fitnah japian tuh, padahal biniku 4. Misalnya padahkan orang 3 sakit hati, acak pinggang, acak pinggang di jalanan, siapa madahkan bini 3, bini 4, nah, apa fitnah aja tuh, padahal biniku 3 aja, misalnya, atau terbalik lah. Nah, itu contoh kecil. Atau entah bagaimana yang namanya fitnah. Ada perempuan Anda tolongi di jalan, niat baik. Sekarang yang kamu tolongi ini adalah perempuan pelacur. Pas melihat di jalanan gerulah orang perempuan minta tolongnya kemana pulang jar pian? Ke ke para klien jar. Pas mana jar pian ya kala rumahku para klien juga. Bawa, maksudnya menolong bagus, tapi banyak orang yang melihat bibay, wah guru guru siapa pian? Guru Jenal Arifin jar membawa perempuan jurang, maka perempuannya pelacur lagi jar. Wah nyata benar sudah tuh jurang tersebar kemana sampai kepada istri, tahu ribut pian istri, akhirnya mungkin sedemikian rupa tidak bisa menahan, harus cerai kah atau pokoknya berambangan lah orang istri. Fitnah jujur pian tuh. Tapi orang mengalami itu, waduh sakit hati. Kemudian pian dikucilkan orang. Ayo, apa rasanya? Ya. Nah, rasa hati akhirnya berkata hati, udah sanggup seperti ini aku. Padahal aku ini benar menolongi orang, kenapa aku difitnah malah yang jelek berjinah dengan perempuan lain, padahal aku tidak. Sanggup enggak? Akhirnya berkata seperti itu, jatuhlah makom kita. Ya Pak? Pahitnya terasa, makom tidak bisa dinikmati. Apa rasanya? Nah, si malakama jadinya. Ya kelak, aku nabian. Nah, itu fitnah bisa terjadi, itu fitnah. Kayak Palui hijau berdoa, Palui garbus lawan siapa tuh lamak berdoa pernah, Bipai? Di makam Syekh Datuk Lampayan. Pas kita nih jarang-jarang kita ke Martapura nih jar. Pas musim banjir tadi itu udah kelak, mah gak banjir aja sampai ke Martapura. Pas kubur kubur Datuk Lampayan siapa? Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, pas ada kebanjiran Bipe. Timbul. Wah, pas benar kita berdoa elon Tuhan di situ. Ya Allah. Biwasilati atau kayak ini, Allahumma ujar Palu ini atawassalu bihaqi Sayyidina Muhammad waseh Muhammad Arsad Al-Banjari. Ujar bahasa Arabnya aja. Ya Allah, aku bertawassul dengan hak Sayyidina Muhammad dan Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, kabulkan ya Allah doaku. Ujar si nang lain gitu bilang garbus tuh lama kan. Ya Allah, ujar doanya, ujar Palui dulu Bipe.
ujar Paloi, ya Allah, jadikanlah hamba ya Allah dengan goyang-goyang kaki aja rezeki datang. Mbah itu ujar Tulamak, ya Allah, mendengar Paloi nang itu berdoa, nyaring kalau Paloi berdoa kan, mendengar Tulamak, ya Allah, dengan goyang-goyang tangan aja rezeki datang ya Allah. Wah, si Garbus mendengar kayak itu tuh bebe. Wah, ini jar Garbus, apa doaku nih lah. Bingung Garbus nih. Batu jar Garbus, ya Allah, dengan tangan bergerak-gerak begini aja rezeki datang ya Allah. Waduh. Seminggu kemudian takabul, rezekian banyak masing-masing. Paloi ya Pak, goyang diberi Tuhan juga rezeki. Sekalinya apa jadi tukang beca? Goyang-goyang kakinya lebih. Tahu nak itu. Tulamak Bang, dengan gerak-gerakan tangan, sekalinya jadi tukang sate. Ipas. Lah, ipas kabul hati-hati berdoa lah. Dengan goyang-goyang tangan aja jar. Garbus Bang, nah ini tangan kayak Pak, jadi tukang urut. Ayo dikabulakan, ayo. Gara-gara siapa? Bakahandak ada? Bakahandak Bang. Orang minta aja rezeki itu, ya Allah perbanyak rezeki hamba dari berbagai penjuru kayak Allah. Mengkawal tapi susah Bang datangnya ya, karena tapi susah mencapainya ya lah. Sakada anak juga ya Allah, nang bihimat banatuna. Nyaman aja ya Allah. Enggak apa-apa, silakan. Bahasa Banjar dulu bahar itu apa? Ya Allah, murahkan rezeki kami jar. Ya kalau ada kalau bahari. Aro atau berjualan murah terus, kada mau larang kerja. Sakit. Bila berjualan hujungannya murah terus. 1.000 hujungannya 1.000 bibai. 10 ikong aja sehari bibai 10.000 aja dapat. Berdoa murah Bang. Murahkan rezeki hamba jararo, murah ujuran doa lah. Sambil juga dilihat doa tuh lah. Nah, itu kisah Paloi Jepang lah. Tapi mudah-mudahan jadi wacana bagi kita. Jangan sampai jadi fitnah. Kira-kira nang tukang beca tuh kira dulu ada tukang beca sini dikoreksi ya dulu lah, kira ada doanya nang goyang batis aja tuh. Pegayaan aja lah, jangan tersinggung lah. Mau tersinggung minta ampun non Allah Ta'ala aja. Maka kata Syekh, faqad syabata annal khaira kulluhu wassalamah. Sungguh Allah telah menetapkan kepada dirimu kebaikan demi kebaikan. Engkau harus menyadari kebaikan itu. Rambut tumbuh di kepalamu terus menerus, itu kebaikan bagimu. Tubuhmu yang sampai sekarang sehat, barangkali ada sedikit penyakit, itu pun kalau dihimpunkan dari satu tubuh yang ruasnya ada 360 ruas, belum lagi yang lain-lainnya, peri-peri atau kulit-kulit itu dihitung persatunya, 360 ruas itu sendiri, paling yang sakit satu aja kamu sudah ribut. Tapi bersyukurlah atas anugerah Allah selama ini, apalagi kalau kamu sehat secara keseluruhan. Kulluhu semuanya wassalamah, dan Allah memberikan keselamatan pada hidupmu. Maka itu ahwal kepadamu, itu makom yang terhormat di sisi Allah pada dirimu. Bihibjil hal, dalam pemeliharaan Allah pada hal-hal keadaanmu. Artinya engkau memang pribadi kamu tidak bisa diangkat oleh Allah menjadi aulia pada tingkat makom keauliaan seperti itu, makom ahyar, makom abdal misalnya walinya, atau makom nukaba misalnya, atau makom gaus kutub misalnya. Mungkin itu persoalan bagi kamu, kamu tidak sanggup, masih berarti ahwal itu rahasia Allah. Boleh jadi ahwal kamu setingkat makomat juga, tapi kamu tidak tahu kan. Nah karena itu pelihara saja keadaan kamu. Rokaita ilal ghurfah, engkau akan diangkat ilal ghurfah, dari satu bilik kamar, summa ila sathi, sampai ke bilik kamar yang lain yang lebih bisa kamu terima. Pakun,
kama jakarna minal hibji wal itroki wal adab. Yang penting kami ingatkan kepada kamu, engkau untuk menjaga adabmu kepada Tuhanmu, bisa berbangga dan bergembira atas keadaanmu sekarang di hadapan Tuhanmu. Bisakah kamu mengekspresikan dirimu di hadapan Tuhanmu bahwa kamu bergembira dengan keadaanmu sekarang? Nah ini ngalih juga nih guru, kawalah guru, susah bener guru ini. Kayak apa kita bisa di hadapan Allah, habis sholat kah, duduk di manakah, ya Allah, hamba bergembira dengan keadaanku sekarang, bisa lah. Hampir-hampir justru manusia itu pasti ada keluhan, lah. Pasti ada keluhan, pasti apa? Dan ada apa dan? Ada goresan di hati, ada yang tidak nyaman. Sifat kekurangan, ada yang belum punya jodoh lagi, pasti jodoh yang teringat. Ada yang terhutang, pasti hutangnya yang teringat. Ada yang belum punya anak, pasti anaknya masih mengganjal soal anak. Ada yang belum punya kumis, ingin berkumis, pasti soal kumisnya. Ada yang kantongnya selalu kering, ya, yang dipikirkannya bagaimana kantongnya supaya tidak kering tebal, ya enggak? Sehingga itu menutupi kegembiraannya di hadapan Allah. Bisakah engkau berbangga? Berbangga tuh kayak apa guru? Bangga tuh kayak apa guru Mulyadi? Merasa nyaman. Ya Allah, terima kasih sekali ya Allah. Seperti kita berhadapan dengan manusia, dengan teman kita yang lama tidak jumpa, kemudian bertemu di satu saat, pas kebetulan dompet kita agak tebal sedikit, ada teman kita sehingga kita secara mudah menjamu dia. Gembira kan kita saat itu? Yalah, apalagi kebetulan waktu itu sepeda motor baru kan. Nah, sepeda motor bed baru misalnya. Bangga sekali, kebetulan teman kita ada. Sedikit-sedikit kita pamerkanlah kendaraan baru kita gitu kan. Gembira enggak waktu itu? Gembira. Bagaimana kita di hadapan Tuhan kita? Ya Allah, hamba berbangga sekali ya Allah di hadapan-Mu. Keadaan-keadaan hamba seperti ini, Masya Allah, ini adalah menjaga adab di hadapan Allah. Nah inilah bukti orang itu ma'rifah kepada Allah. Bal yatada'afu zalika minka, engkau bisa bersandar keadaan dengan adab-adab seperti itu di hadapan Allah. Li'annaka akrabu ila zallaka wa adna bil khatari, sesungguhnya engkau saat itu sangat dekat kepada sesuatu yang akan mengkhawatirkan kamu dirimu. Apa? Wa'adna wal khatar, yaitu keadaan yang kamu direndahkan Allah, atau engkau menanggung bahaya-bahaya pada sisi lain. Situasi di mana keadaanmu justru pada saat itu yang hebat lagi, situasi keadaan itu waktu itu memang kamu terjepit ekonomi misalnya, tapi kamu masih bisa di hadapan Allah menutupi dirimu, kamu itu merasa senang hati di hadapan Allah, di hadapan Tuhanmu, di hadapan Allah. Ya Allah, bangga punya Tuhan Allah, itu bangga sekali punya Tuhan Allah. Kayak apa bangga nih lah, bahasa Banjarnya apa Bib? Bangga tuh gembira di hadapan Allah. Padahal kamu waktu itu kantong kamu sedang kering, atau engkau dihina orang lain, sedang dihina orang lain, hati kamu bagaimana kira-kira? Atau kamu sedang emosi dengan orang lain, kamu tahan itu ketika engkau berhadap dengan Allah. Kadang kita emosi aja dengan Allahu Akbar, kayak mana rasanya ya? Paksa sembahyang lah. Tapi waktu sholat orang sedang emosi kayak Pak, terus Bib, kayak Bib, masih ada rasa Bib lah. Kadang nih aja habis sembahyang nih, ku tendang, pukul, itu lah. Nah, hilang semuanya itu. Allah, ya Allah, hamba berbangga denganmu ya Allah. Sholat. Pada saat kita menerima sholat, waktunya sholat, kita merasa bangga, bahagia kita, seolah-olah bertemu dengan ulan cinta, apa aja, indah cinta kita di hadapannya. Subhanallah, meskipun dalam keadaan genting diri kita. Pala tatamannul anfali minha ila a'la minha wala ila adna. Pada saat itu engkau jangan sekali-kali meminta derajatmu ditinggikan, makommu ditinggikan, ahwalmu dinaikkan.
wala ila adna, atau engkau minta direndahkan, ya Allah rasanya tidak sanggup hamba di makom ini, nah rendahkan sedikit ya Allah. Nah, misalnya minta rendahkan juga jangan, minta tinggikan juga jangan. Ini adabnya. Wali isbatiha, tetapi mintalah, atau engkau meminta kepada Allah tetap di keadaan itu, jangan juga. Tetap di keadaan itu jangan juga minta. Biarlah terserah menurut Allah, biridho ilah, itu makam ridho. Nah, jadi orang makam ahwal itu ada ilmunya. Kita semua ini harus punya ilmu ini. Kita makam ahwal ini harus punya ilmu ini. Ilmunya apa? Ridho ilah, ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang namanya ridho kayak Pak, andaikan dimasukkan Allah dalam api neraka, bang biar ridho lah. Nah, ridho juga maka itu tusin fi sifatillah, ya kah? Ihsan, bersangka zon sangka kita kepada Allah pada sifat-sifat Allah, ya kah? Berarti kalau terserah Allah berarti kan, tapi kita sudah tahu sifat-sifat Allah kan. Kalau Allah memasukkan pian-pian ke dalam api neraka, masuk ulun, kita harus semuanya ridho pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingin tahu ridho Allah kepada diri pian, bila pian ridho kepada Allah, kan kita mengetahui pian Allah itu ridho dalam pian nih. Gampang jawabannya, pian ridho dengan Allah. Jangan-jangan pian tuh hanya ridho Tuhan pian Allah, tapi pada sifat-sifatnya tidak. Sifatnya apa? Kudrat, iradat, berkehendak sekehendaknya. Jais, iyalah guru. Ngaran berkehendak sekehendaknya kayak Pak Guru, masukkan Tuhan dalam api neraka kayak Pak. Ridho kada kita? Ridho lah pian Guru. Nah, ya pian ngalih panak lawan jawab Guru. Ah, ngalih jawab Guru. Nah, ini seh makam ahwal nih. Sanggup dah? Bila pian kada sanggup, berarti Allah pun masih tidak ridho kepada pian pada sifat-sifatnya. Nah, kalau ridho itu semuanya kita ridho pada Allah sebagai Tuhan. Betul, itulah yang kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu bedanya. Makanya Palwe pernah bertakun dengan guru aja, ngopi itu batal kan, ada bulan puasa aja kada batal aja gurunya ngopi. Nang batal tuh apa Guru? Nang batal tuh minum kopi lu ya. Ada perbedaan antara ngopi dan minum kopi. Ngopi itu duduk aja, ya lah. Kalau minum kopi itu just minum. Ada perbedaan meyakini ridho pada Allah sebagai Tuhan dan ridho pada sifat Allah. Pada sifat Allah ada iradah Allah, ada kehendak Allah. Kehendak Allah jais, bebas kehendaknya. Subhanallah. Maka kita harus beradab pada sifat Allah, pada makom ahwal kita. Subhanallah. Ini paling beratnya. Ayo kada apa-apa kada sampai situ kada apa-apa. Wa anta fiha wa yakunu laka fi zalika akhyar, kamu pada saat ini tidak memiliki pilihan apapun dalam dirimu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk daripada makom ahwal yang berbahagia dengan keadaan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المرسلين